Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Salsa Nabila dengan NIM 12210725094. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini Alia buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia anorganik dengan materi praktikum sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, di video kali ini Alia membuat praktikum sederhana tentang larutan penyangga atau buffer. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus tahu dulu maksud dari larutan penyangga itu sendiri. Larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya ketika ada penambahan sedikit asam, basa, maupun pengenceran. Nah, kemudian apa sih tujuan dari praktikum sederhana ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat larutan penyangga atau yang bukan larutan penyangga. Nah, langsung aja kita masuk ke praktikumnya. Baik, kita masuk ke bahan dan alat. Nah, untuk bahannya kita pakai buah naga sebagai indikator alami. Nanti buah naganya akan kita ekstrak, kita ambil sarinya. Kemudian ada cuka sebagai larutan asam. Kemudian ada kunyit sebagai indikator alami. Ekstrak kunyit ya teman-teman. Kemudian ada deterjen sebagai larutan basanya. Kemudian ada garam yang akan kita larutkan nanti menggunakan air. Dan terakhir ada air putih sebagai pelarutnya. Kita masuk ke alat. Nah, untuk yang pertama itu ada blender. Untuk ekstrak buah naga, ada gelas sebagai tempatnya dan ada sendok untuk sebagai pengaduknya. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengekstrak kulit buah naga. Kita pisahkan daging dari kulitnya. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil kulitnya, kita masukkan ke dalam blender. Nah, ini bisa juga dididihkan ya teman-teman. Itu lebih halus lagi kalau teman-teman didihkan menggunakan air. Kita tambahkan air sedikit dengan perbandingan yang sama agar tidak susah saat di blender. Kemudian kita blender saja sampai halus. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman ekstraknya atau sarinya. Nah, baik, langkah pertama tadi sudah kita lakukan ya teman-teman, yaitu kita mengekstrak cairan kulit buah naga yang telah kita ekstrak. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mempersiapkan semua bahan dan alat. Nah, ini alatnya udah kita labeli ya teman-teman. Ini larutan A, sabun, A cuka, kemudian ini B, larutan B, ini pun larutan C. Biar kita tidak bingung nanti teman-teman. Dimana larutan A ini akan kita uji cobakan, yaitu ekstrak buah naga. Kalau yang B ini akan kita ekstrak kunyit ya teman-teman, akan kita cobakan ekstrak kunyit. Dan yang C ini akan kita uji cobakan ekstrak larutan garam, seperti itu. Kemudian cuka nanti akan kita masukkan ya sebagai asam, dan deterjen sebagai basanya nanti. Oke. Dan tidak lupa juga dengan air. Baik, langkah kerja selanjutnya kita memasukkan sabun ke dalam gelas yang telah kita labeli ya. Di sini saya menggunakan takaran 1 sendok saja. Masukkan. Kemudian di gelas yang kita labeli B dan di gelas yang kita labeli C. Kita kasih air ya teman-teman. Takarannya 50 ml saja. Selanjutnya kita masukkan cuka. Saya dengan takaran 1 botol cuka untuk 1
gelas yang telah kita labeli. Yang pertama itu gelas yang A. Setelah udah, jangan lupa kita aduk ya teman-teman, biar tidak ada yang menggumpal, mengurangi gumpalan-gumpalannya. Ya. Tahap selanjutnya atau langkah kerja selanjutnya adalah kita memasukkan ekstrak buah naga. Sesuai tadi, saya akan memasukkan ekstrak buah naga ke gelas A yang berisi sabun dan juga cuka. Kita masukkan dengan takaran 3 sendok. 3 sendok makan, teman-teman. Sama juga dengan cuka. Nah, di yang B ini, larutan B ini kita akan memberikan ekstrak kunyit, teman-teman, ya. Dengan takaran yang sama, 3 sendok makan ke sabun dan 3 sendok makan juga ke cuka. Nah, setelah itu larutan yang C sabun dan C cuka akan kita tambahkan larutan garam dengan takaran yang sama, teman-teman, 3 sendok ya. Ke cuka juga. Nah, setelah semuanya kita uji cobakan dari ekstrak buah naga, ekstrak kunyit, dan juga larutan garam, terjadi perubahan warna ya teman-teman yang signifikan yang bisa kita lihat. Tadi awalnya larutan A sabun yang berisi deterjen tadi kan berwarna putih. Setelah diberikan ekstrak buah naga menjadi warna ungu tua ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian juga sama larutan A cuka, awalnya berwarna bening tapi setelah diberikan ekstrak buah naga menjadi warna magenta. Kemudian yang A juga, yang B, larutan sabun B juga sama, awalnya berwarna putih berubah warna menjadi warna oranye kemerahan, teman-teman. Ya. Kemudian juga B cuka juga sama, berwarna kuning, awalnya bening menjadi warna kuning. Kemudian C sabun awalnya berwarna putih juga, setelah diberikan larutan garam pun tetap juga berwarna putih seperti ini ya, tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Kemudian juga C cuka sama saja, warnanya awalnya bening, dikasih larutan garam pun tetap juga berwarna bening, tidak ada perubahan warna, tidak ada terjadi reaksi apapun. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan. Setelah kita melakukan praktikum sederhana barusan, kita masuk ke pembahasan. Seperti konsep dasar atau konsep awal, larutan penyangga adalah larutan yang cenderung mempertahankan pH-nya, walaupun sedikit ditambahkan asam, sedikit ditambahkan basah, maupun pengenceran. Nah, indikator yang kita gunakan di sini adalah indikator alami, yaitu ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit. Ini menandakan bahwa bahan-bahan yang bisa kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi indikator asam basa seperti buah naga dan kunyit tadi. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan tadi, dapat kita lihat sama-sama ketika indikator alami yaitu ekstrak buah naga diberikan perlakuan, kita masukkan ekstrak buah naga ini ke dalam larutan basah yaitu deterjen tadi, terjadi perubahan warna. Awalnya deterjen berwarna putih, setelah dimasukkan ekstrak buah naga menjadi berwarna ungu tua ya teman-teman. Kemudian sama juga kita masukkan ke larutan asam yaitu cuka, yang awalnya berwarna bening, setelah dimasukkan ekstrak buah naga menjadi warna magenta. Kemudian untuk ekstrak kunyit, setelah kita masukkan ekstrak kunyit ke dalam larutan basah yaitu deterjen, awalnya berwarna putih, berubah menjadi warna merah, oranye kemerahan gitu, tapi lebih cenderung berwarna merahnya ya. Kemudian pada saat kita masukkan ke larutan asam yaitu cuka, warnanya berubah menjadi warna kuning ya teman-teman. Nah,
Kemudian untuk larutan garam, ketika kita masukkan larutan garam ke dalam larutan basa tadi, yaitu deterjen, awalnya warna putih, setelah kita masukkan garam, larutan garam tetap berwarna putih, tidak terjadi perubahan warna apapun. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam larutan cuka yang bersifat asam, garam tadi tidak terjadi perubahan warna apapun. Larutan asam yang awalnya berwarna bening, setelah dimasukkan garam pun tetap berwarna bening, tidak ada perubahan warna apapun. Nah, hal ini menunjukkan atau dapat kita tarik kesimpulan kesimpulannya adalah seperti konsep dasar tadi, larutan penyangga adalah larutan yang tetap mempertahankan pH awalnya meskipun jadi tambahkan sedikit asam ataupun basa. Nah, dari percobaan kita barusan, ini membuktikan bahwa larutan garam merupakan larutan penyangga atau buffer karena setelah ditambahkan sedikit basa, sedikit asam, garam tetap mempertahankan pH awalnya, tidak sama sekali ada perubahan warna ataupun reaksi yang lain. Nah, tetapi untuk indikator alami seperti ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit mengalami perubahan warna yang menunjukkan pasti ada perubahan pH dan tidak mempertahankan pH awalnya. Maka indikator alami seperti ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit bukanlah larutan penyangga, tapi garamlah atau larutan garam merupakan larutan penyangga atau buffer. Alhamdulillah telah sampai di ujung video. Nah, setelah selesai juga praktikum sederhana yang Alia lakukan. Semoga dengan praktikum sederhana dan singkat ini bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Maaf kalau ada salah. Alia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.